Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pecinta ikan hias. Khususnya hari ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman cara memijah atau mengawinkan ikan moli jenis marble, teman-teman. Jika teman-teman melihat di YouTube sebelumnya, konten yang sudah saya buat terkait memijah ikan moli, baik itu moli golden black atau jenis moli yang lainnya. Pada kesempatan kali ini lebih khusus atau lebih spesifik, saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan teman-teman cara memijah ikan moli jenis marble, teman-teman, moli balon. Jadi gini teman-teman, kalau kita memijah ikan moli golden black misalnya, atau ikan pelati, tentunya teman-teman saya rasa tidak begitu merasa kesulitan, teman-teman. Kenapa? Karena jenis ikan moli itu secara keseluruhan cara memijahnya, cara mengawinnya itu sama, teman-teman. Cuman yang harus saya bahas di sini adalah jenis ikan moli marble ini biasanya lebih rentan mati, rentan kena penyakit. Jadi dia tidak sekuat dengan jenis ikan moli seperti golden black atau jenis moli yang lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah media. Jelas teman-teman, jika ingin memijah ikan moli kita membutuhkan media, baik itu baskom untuk skala yang kecil ataupun kolam terpal, atau mungkin kita punya kolam tanah pun bisa dengan media seperti itu, atau kita ada styrofoam atau bekas kulkas dan lain sebagainya. Intinya bagaimana media itu bisa dimasukkan air dan di situ kita bisa mengawinkan ikan jenis ikan moli marble ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, siapkan babon atau indukan yang berkualitas, teman-teman. Nah, kalau kita misalnya biasa memijah ikan moli jenis golden black, teman-teman, bukan jenis balon ya, tentunya kita tidak begitu serius-serius untuk memilah atau memilih. Tapi kalau sifatnya kita ingin memijah ikan jenis moli marble, itu jenis balon, tentunya kita mencari indukan yang memang indukan yang bagus, teman-teman. Jadi kan biasanya kalau kita anakan ikan moli itu tidak semua anakannya itu menjadi moli balon, teman-teman. Misalnya jenis marble yang balon, tidak semua anakannya itu ngebalon, teman-teman. Maka oleh sebab itu kita perlu memilih indukan-indukan yang bagus. Contoh teman-teman lihat di video saya ini, tidak semua ikan moli jenis balon, moli balon itu anakannya ngebulat seperti induknya, teman-teman, seperti balon gitu ya. Tidak semua. Maka oleh sebab itu kita perlu untuk memilah atau memilih indukan-indukan moli balon itu untuk kita pijah, teman-teman. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga, seperti biasa, pH airnya kita perhatikan juga, jangan sampai terlalu asam, teman-teman. pH airnya jika kita ingin memijah ikan moli marble. Ingatkan kembali, ikan moli marble ini lebih rentan mati, lebih rentan kena penyakit dan lain sebagainya. Contohnya video teman-teman lihat di video saya ini. Nah, sekarang lagi musim hujan. Nah, biasanya musim hujan juga nih, sekarang saya mengambil video ini lagi posisi gerimis, teman-teman. Nah, ini rentan. Maka sebab itu benar-benar kita harus perhatikan betul cara memijah, cara merawat ikan moli jenis marble ini. Ya, tentunya teman-teman juga harus menyiapkan beberapa
obat-obatan atau probiotik untuk ikan marble kita jika terjadi jika ikan moli kita sakit atau pH airnya menurun. Kita perlu untuk menyiapkan segala hal untuk kesehatan ikan moli kita. Oke, lanjut teman-teman. Yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah ketinggian air. Ya, sama seperti moli yang lainnya juga teman-teman. Sama seperti ikan pelati juga. Ketinggian air itu jangan terlalu tinggi teman-teman. Nah, seperti ini juga kan tidak terlalu tinggi teman-teman untuk ukuran. Ini sebenarnya lebih tinggi dari ini, dari yang teman-teman lihat ini lebih bagus teman-teman. Ini terlalu rendah menurut saya. Mungkin ketinggian air itu sekitar pokoknya jangan sampai melebihi 20 cm teman-teman ya. 20 cm ya, bukan cm, 20 cm, jangan sampai melebihi itu. 30 itu saya rasa sudah ketinggian teman-teman. Nanti teman-teman terbiasa ya, nanti terbiasa. Pokoknya jangan terlalu tinggi air tempat pemijahan ikan moli kita. Kemudian teman-teman lihat juga tentunya yang harus kita, setelah kita memperhatikan ketinggian air, kita juga perlu memasukkan tumbuhan-tumbuhan air di dalam ikan moli kita ya teman-teman. Kecuali kalau moli baru netas, baru anakan, mungkin tidak terlalu begitu banyak memasukkan tumbuhan-tumbuhan air. Khawatir juga nanti akan memakan oksigen di dalam air tersebut. Ini juga teman-teman melihat, ini anakan moli jenis marble teman-teman. Ini masih mendekati remaja, bahkan sebagian sudah remaja teman-teman. Tapi ada juga yang masih kecil karena usia mereka berbeda-beda. Ada yang sudah umur 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sudah umur 1 bulan teman-teman. Umur 1 minggu pun ada di sini. Jadi saya campur teman-teman, nanti tinggal kita sortir aja. Mau milih-milih yang ngebalon dan juga yang tidak membalon teman-teman. Tentu secara harga moli balon jenis marble ini akan lebih fantastis atau lebih mahal, lebih banyak peminatnya daripada yang tidak ngebalon teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Yang keenam yang harus kita perhatikan adalah jumlah betina lebih banyak daripada pejantannya teman-teman. Jelas ya, kita ingin hasil yang maksimal, tentunya kita perlu mengambil jenis moli marble yang balon, itu jumlah betinanya lebih banyak daripada yang jantannya, karena yang kita butuhkan ini anaknya yang banyak teman-teman ya, bukan pejantannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ke-7 teman-teman. Nah, yang ke-7 ini adalah masukkan aerator atau pompa air teman-teman jika jumlah ikan moli marble itu jumlah yang banyak teman-teman. Misalnya gini, kalau kita memijah itu kadang-kadang kita ingin 1 pasang, misalnya ada juga 1 jantan, 2 betina atau 3 betina. Namun terkadang juga kita ingin memijah ikan moli kita untuk skala yang banyak, misalnya 100 yang betina, kemudian 20 atau 30 atau 50 yang jantan teman-teman. Jadi jika skala yang besar, skala yang banyak, kita perlu menyiapkan aerator atau pompa air untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada ikan moli kita. Yang terakhir, yang ke-8, tentunya berikan pakan yang berkualitas teman-teman. Berkualitas itu maksudnya salah satunya adalah berprotein tinggi,
Terserah teman-teman, ada di sekitar rumah teman-teman itu apa, misalnya cacing sutra atau kutu air dan sebagainya. Yang penting berprotein tinggi. Sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya doakan juga semoga teman-teman berhasil dalam memijah atau mengawinkan ikan moli jenis marble, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.